Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Mokatronic Channel. Ya, hari ini kita akan bahas tentang lanjutan dari gambar job praktek yang dua video sebelumnya, yakni membuat gambar yang ada di PDF ini. Ini tampilan gambarnya masih sama seperti pekan lalu, namun pekan ini kita akan bahas menggunakan CNC Swansoft Simulation. Nah, di sini kita gunakan mesin CNC Numeric 808D, kemudian kita run, maka tampilannya akan terbentuk seperti ini. Ya, ini adalah tampilan dari simulasi Swansoft menggunakan Siemens Numeric 808D. Nah, berikutnya langkah awal yang akan kita lakukan adalah menentukan media yang akan kita gunakan untuk bahan prakteknya dari sesuai dengan gambar yang kita tunjukkan tadi ini. Nih, dalamannya yang digunakan adalah 10 mili, kemudian lebar utamanya 70 mili dan tingginya 100 mm. Nah, ini kita setting di sini stock size NWCS. Nah, ini kita klik, kemudian kita tentukan tadi 70, 100 dan 30 dalamannya. Kemudian colornya ini warnanya bisa kita tentukan. Saya tentukan warna hijau, klik OK, maka tampilan akan seperti ini. Berikutnya workpiece clampnya. Nah, kita gunakan di sini ada 3 pilihan, stamp clamp, edge clamp dan vise. Kita gunakan vise untuk menjepit bahan praktek kita. Kemudian kita sisakan atau kita munculkan 20 mm di atas dari permukaan visenya. Kemudian di bagian pinggir kita ratakan dengan bagian pinggirnya di bagian Y. Kita ratakan menggunakan tombol ini. Oke, apabila sudah klik OK. Selanjutnya dari tampilan vise tadi sebenarnya bukan seperti ini. Kita menggunakan vise tampilannya ini ada di bagian depan, yakni kita rubah di sini rotation. Kita rubah 90 derajat ke samping. Maka untuk membentuk bagian Y-nya agar media yang kita gunakan tidak mudah bergetar, jadi dia menjepit di 100 mm tadi. Klik OK apabila sudah. Nah, berikutnya kita lihat tool manajemennya. Kita akan gunakan 6 tool, yakni 3 end mill, 2 drill dan 1 tapping. Nah, di sini end mill yang kita gunakan 12 mili, 10 mili dan 6 mili. Di sini namanya ada keyway mill dan flat. Selanjutnya double edge chain ini untuk center drill. Kemudian kita ambil ujungnya saja, yakni dengan diameter 10 mm. Kemudian drilling kita gunakan dengan diameter 4,2. Kemudian yang terakhir ada tab, kita gunakan tab M5, ini diameter 5 mm. Selanjutnya kita add to magazine, kita masukkan di magazine-nya, yakni ada di sini. Nah, di sini ini magazine-nya kita sudah masukkan 1 sampai dengan 6. Kalau sudah, klik OK. Oke, selanjutnya adalah kita tentukan titik X0, X, Y, dan Z-nya. Tapi jangan lupa untuk melakukan referensi point atau bagian awal seperti ini. Ini di ref point, kemudian kita klik X, Y, dan Z-nya. Maka akan muncul, posisinya akan seperti ini. Selanjutnya kita tentukan titik X-nya, yakni menggunakan meshwork. Meshwork ini kita klik yang bagian sebelah sini untuk menentukan titik Z dulu. Z adalah bagian permukaan. Ini kita tempelkan benda tool kita hingga mengenai permukaan, namun harus dengan keadaan berputar. Caranya seperti apa? Klik TSM, tool change, kita pilih misalkan tool 1, klik 1, kemudian kita enter, maka dia akan memilih tool 1. Nah, kemudian spindle speednya kita pilih misalkan 1000, kemudian spindle directionnya kita pilih M3. Ini cara memilihnya, kita pilih M3, maka dia akan berputar searah jarum jam. Seperti itu cara bekerjanya. Selanjutnya, ini meshworknya sudah saya setting di awal. Kita lihat di work offsetnya sudah tersetting X, Y, dan Z-nya, titik-titiknya. Untuk Z di bagian permukaan atas, bagian Y-nya ada di sebelah sini, bagian depan muka kita. Kemudian bagian X-nya ada di sebelah kiri, dari sebelah kiri dari pandangan kita. Oke, berikutnya apabila sudah kita masukkan program di main program ini sudah kita buat di master cam kemarin.
kita masukkan di sini, kemudian kita beri kita rubah menjadi MPF tipenya dan kita execute. Oke. Nah, di sini sudah masuk programnya. Nah, bedanya dengan Mastercam kemarin, kita tambahkan G290, D1 dan G291. Ini fungsinya adalah untuk merubah setiap program dari tool yang digunakan menjadi program ISO sehingga dapat dibaca oleh si numerik 808D ini dan semua segmen seperti itu. Kemudian untuk G290 dan G291 ini adalah bagian awalnya dimulai dengan G291 ditutup dengan G290 untuk mengakhiri program ISO yang dibaca. Dan ini dilakukan di setiap pergantian tool. Oke, ini sudah. Kemudian untuk memulai praktik, untuk memulai simulasi, kalau sudah masuk, kita rubah ke auto, kita ke cycle start. Ini dipercepat supaya kita bisa lihat hasilnya nanti. Ya, ini kita mulai dengan pengerjaan phasing yang pertama. Ini programnya sudah berjalan. Phasing ini saya gunakan menentukan titik Z-nya tidak untuk memakan bagian permukaan sehingga warnanya tetap tidak berubah. Berikutnya yang kedua adalah radius and chamfer. Ini bagian ujung atas sudah berjalan. Yang ketiga kita akan buat radius kedalaman 5 mm. Selanjutnya dilanjutkan dengan circular pocket dan rectangular pocket. Nah, setelah itu kemudian kita buat circumslope dengan kedalaman 3 mm. Dilanjutkan dengan center drill. Dengan center drill 10 mm, namun kita ambil bagian permukaan ujungnya saja. Ya, setelah center drill, kita akan melakukan drilling dengan drill 4,2 mm diameternya. Dan yang terakhir kita akan melakukan tapping. Nah, di sini bisa terlihat G290 dan G291 di setiap pergantian toolsnya. Oke, kita bisa lihat hasilnya sudah terlihat dari jauh. Sebenarnya ini bisa didekatkan lagi, namun pada saat running ini door close, jadi kita tidak bisa meng-zoom seperti itu. Nanti kalau sudah di cycle stop, maka baru kita bisa lihat zoom dari dekat. Oke, ini sangat membantu untuk kita yang tidak memiliki alat Siemens ini CNC. Jadi sudah